Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabarnya hari ini teman? Aku, kamu, kita semua luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. High five. Nah, adik-adik yang di rumah pasti sudah siap kan? Kita akan ibadah di Tuhan pada hari ini. Wah, sudah siap semua loh secewi adik-adik. Iya, Masa Stepi sudah siap belum? Sudah dong. Oke. Nah, sekarang kita berikan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau datang menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi pujikan dengan lebih sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih ya Bapa.
pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali datang kepadamu, boleh beribadah, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Lose Cewi, Iya Lose. tahu nggak Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Benar nggak? Betul Lose. Kasihnya Tuhan Yesus itu sangat besar. Nah, kalau kasih, kalau ditulis hurufnya aja, itu gimana ya Lose Cewi? K Aha. A A S S. I H. Nah, kalau K A S I H dibacanya jadi kasih. Nah, kasih itu gimana sih Lose Cewi? Nah, Lose Stevi, Mhm. kasih Lose Stevi kan juga dikasih oleh Tuhan. Iya, kasih. Jadi Mhm. kita harus apa adik-adik? Harus saling mengasihi. Iya Lose. Kasih itu apa tuh? Adik-adik ada yang tahu nggak? Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Betul. Terus kasih itu apa lagi? Kasih itu tidak apa? Tidak suka apa? Tidak suka marah-marah. Seperti lagu itu loh Cewi, KASIH. Kasih itu sabar, kasih itu tidak suka marah-marah. Marah-marah. Semuanya boleh bangkit berdiri, kita mau memujikan KASIH. Mana tepuk tangannya? Kasih itu adalah bagian dari buah roh. Nah, buah roh itu selain ada kasih, ada apa lagi? Coba ya, ada kasih. Kemudian ada apa lagi? Sukacita. Iya, sukacita. Adik-adik ada apa lagi? Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, masih ingat gak
sekarang kita mau pujikan lagu tentang buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Itu tadi adalah buah roh. Lose Cewi, Ya, Lose. sekarang tiba saatnya Ya, adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lose Cewi mau ajak adik-adik untuk bersikap berdoa dan kita akan naikkan satu pujian firman Tuhan ku dengar. firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Yesus, tolonglah daku. Yesus, tolonglah daku. Tuhan Yesus yang baik dan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menolong kami untuk memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, biarlah kami boleh duduk manis, kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Shalom, puji Tuhan. Hari ini Losa Tuti bisa kembali berjumpa dengan adik-adik. Sudah siap ya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Adik-adik, kalau adik-adik masih ingat, selama bulan Oktober ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang apa? Tentang Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan. Dan di dalam diri anak-anak Tuhan, di dalam diri setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita untuk memiliki hidup yang berbeda dengan dunia. Jadi setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam dirinya pasti ada yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk hidup berbeda dengan dunia. Memiliki sikap yang berbeda dengan dunia. Kita dimampukan untuk memiliki sikap menyerupai Tuhan Yesus. Nah, pada saat ini kita mau belajar. Ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, itu artinya kita harus menghasilkan buah Roh Kudus. Seperti yang sudah pernah kita pelajari, kita renungkan pada bulan-bulan awal lalu, buah-buah Roh Kudus. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Lose akan membacakan ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Adik-adik, seperti yang Lose Tuti tadi sampaikan, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam dirinya ada Roh Kudus yang memampukan untuk hidup menyerupai Tuhan. Tuhan itu hidupnya seperti apa? Nah, sebagai anak-anak yang sudah memiliki Roh Kudus, kita hidupnya harus berbeda dengan dunia. Tadi dikatakan kita harus menghasilkan buah roh. Yang pertama apa ya? Ini pernah kita renungkan dulu. Kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Lose ingatkan kembali, kasih kepada Tuhan itu contohnya seperti hari ini. Adik-adik boleh bangun pagi, adik-adik boleh mandi, boleh mempersiapkan diri untuk beribadah sekolah minggu. Itu artinya adik-adik mengasihi Tuhan. Sudah memberikan waktu yang terbaik beribadah kepada Tuhan. Contohnya lagi apa kasih kepada Tuhan? Memberikan persembahan. Lose, gimana memberikan persembahan? Kan kita tidak bertemu di gereja. Adik-adik bisa minta tolong papa mamanya untuk mentransfer uang persembahan ke rekeningnya gereja. Itu juga bukti bahwa adik-adik mengasihi Tuhan, mengasihi juga gereja Tuhan. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Sesama kita siapa Lose? Sesama kita yang dekat itu papa mama kita. Cara mengasihi papa mama kita gimana Lose? Patuh kepada papa mama kita. Yang kedua adalah sukacita. Jadi setiap anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan, yang di dalamnya ada Roh Kudus, pasti dia memiliki sukacita.
Meskipun keadaannya tidak baik, meskipun di dalam kesusahan, dia tidak mengeluh, dia tidak kecewa kepada Tuhan, tapi dia tetap bisa bersuka cita. Seperti hari ini, adik-adik, meskipun kita masih belum bisa beribadah di gereja, tapi adik-adik tetap bersuka cita beribadah di rumah. Itu karena ada Roh Kudus yang memimpin di dalam hidup adik-adik. Luar biasa. Adik-adik ditolong oleh Roh Kudus. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu hanya kita dapat di mana? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hidupnya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti tidak akan merasakan yang namanya damai sejahtera. Punya uang banyak, punya mainan banyak, tapi tidak ada damai sejahtera karena tidak ada Roh Kudus yang memimpin di dalam diri mereka. Yang selanjutnya, kesabaran. Wah, buah roh ini berbicara tentang kita harus sabar. Siapa yang masih suka marah-marah? Siapa yang masih suka tidak sabaran? Kita harus memiliki kesabaran. Buktinya apa lagi? Adik-adik masih setia, masih sabar. Sabar untuk beribadah di rumah. Yang selanjutnya, kemurahan. Mau berbagi dengan sesamanya. Dengan papa mamanya, dengan teman-temannya, bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya, kebaikan. Nah, kebaikan apa ya yang adik-adik biasa lakukan? Contohnya saja, membantu papa mama. Terus mendoakan temannya yang sakit. Itu salah satu bukti atau contoh dari kebaikan. Yang selanjutnya, kesetiaan. Setia untuk tetap berdoa, setia untuk tetap membaca firman Tuhan. Selanjutnya, kelemah lembutan. Punya hati yang lembut, hati yang baik, hati yang mengasihi. Yang selanjutnya, penguasaan diri. Nah, ini juga susah ya. Terkadang kalau kita dicandain, kita marah, kita tidak terima, terus kita mukul. Itu namanya kita tidak menguasai diri. Tapi kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita pasti punya penguasaan diri. Nah, adik-adik, seperti yang Lose Tuti tadi katakan, Lose, adik-adik semua yang di rumah, papa mama, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita juga percaya bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita tahu hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, berarti kita harus hidup menyerupai Tuhan. Harus ada buah roh yang keluar dalam diri kita. Lose, aku masih suka marah-marah. Aku masih tidak baik. Aku masih menggerutu. Aku masih kurang setia. Nah, di akhir bulan ini kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri di dalam hidup kita. Mari Lose ajak adik-adik untuk mengambil sikap berdoa. Kita mau sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau bawa hidup kita, biar Tuhan yang menolong, biar Roh Kudus yang menolong kita, supaya kita terus dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memberkati, yang boleh menjadi kesaksian yang baik bagi nama Tuhan. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita mau pujikan Bapa sentuh hatiku. Kita mau pujikan dengan sungguh-sungguh.
Kiranya Tuhan Yesus boleh menyentuh hati kita. Tuhan Yesus boleh mengangkat dosa-dosa yang ada di dalam diri kita, dan kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, taruh tangannya di dada. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Taruh tangan adik-adik di dada. Dosa akan berdoa bagi kita semua. Tuhan, sentuhlah hati kami supaya kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, dan orang lain melihat bahwa Yesus hidup di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, biarlah Engkau yang selalu menolong kami untuk menjalani kehidupan kami dari hari ke hari. Berkatilah masa kecil kami, berkatilah pertumbuhan kami. Berkatilah ya Tuhan, kiranya kami terus ditolong untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, sampai hari ini kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa kasih-Mu Tuhan tidak pernah berlalu dalam kehidupan kami. Engkau boleh menengok kami satu persatu, bahkan Engkau selalu menyatukan kami di dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkatilah setiap lose-lose kami yang sudah setia melayani Engkau. Meskipun kami belum bisa berjumpa, tapi biarlah kami tetap saling mendoakan, dan kami juga boleh
saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tolonglah kami ya Tuhan, berkatilah Komisi Sekolah Minggu Gereja Kristen Abdial Anugerah Tulungagung. Dimanapun kami berada, kiranya senantiasa kami tetap setia beribadah. Bahkan Tuhan, berkatilah gereja kami, berkatilah setiap hamba Tuhan, bahkan juga setiap mereka yang melayani Engkau. Terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah, untuk hari ini kami boleh memuji Tuhan. Kami percaya berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Selesai kami beribadah, kami mendapat sukacita dan hidup kami semakin diperbarui dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri sekolah minggu kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Lause punya tugas. Nah, tadi kita sudah tahu buah roh apa saja yang harus kita miliki karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Nah, Lause mau tanya, nanti adik-adik bisa menuliskan buah Roh Kudus apa sih yang masih adik-adik susah untuk lakukan? Lause kasih contoh ya. Lause kasih contoh penguasaan diri yang masih Lause Tuti susah lakukan. Masih sering marah-marah, masih tidak bisa mengendalikan emosi, masih suka bentak-bentak. Nah, contohnya seperti itu ya. Nanti adik-adik bisa kirimkan jawabannya di grup sekolah minggu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih karena kalian masih setia untuk beribadah hari ini. Kalian luar biasa, kalian hebat. Semoga kalian tetap setia untuk beribadah online minggu depan. Bagi adik-adik yang rindu ingin didoakan, ada pergumulan atau ada sharing yang lainnya, bisa menghubungi Lause-Lause di grup yang ada. Dan juga Lause ucapkan terima kasih untuk Lause Stevi dan Lause Cewi beserta Lause-Lause yang bermain musik hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.